Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-68. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun telah terjadi. Kiai Windukusumo langsung menyerang Kiai Gumroh dengan garangnya meskipun belum mempergunakan senjatanya. Sementara itu, para pengikutnya pun telah mulai bertempur pula. Mereka bertempur berpasangan melawan 3 orang kawan Kiai Gumroh. Namun dalam pada itu, terdengar perintah Kiai Windukusumo kepada para pengikutnya. Salah seorang dari kalian, ambil pusaka-pusaka itu. Hati-hati, ada 2 orang anak muda yang tadi di dapur. Jika keduanya menghalangi, bunuh mereka. Kita sudah tahu tataran kemampuan kedua orang anak muda itu, sebagaimana laporan yang pernah disampaikan kepada kita. Ketika salah seorang dari mereka mulai melangkah keluar dari lingkaran pertempuran, Kiai Windukusumo itu berkata, "Biarlah Niskoro saja melakukannya. Ia tidak akan pernah gagal. Apalagi hanya kedua orang anak muda itu. Berdua mereka tidak dapat mengalahkan Kundolo. Bahkan seandainya ada 2 orang lagi, Niskoro akan dapat menyelesaikannya dengan cepat." Tidak ada yang menjawab, namun seorang di antara mereka yang masih bertempur itu melenting dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Orang itu bagaikan terbang menuju ke pintu rumah dan kemudian hilang di ruang dalam. Kiai Gumroh memang menjadi berdebar-debar. Ia yakin bahwa kedua orang anak muda itu tidak akan mampu melawan orang yang disebut bernama Niskoro itu. Tetapi ia tidak segera dapat berbuat sesuatu. Ia harus berhadapan dengan Kiai Windukusumo yang tentu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Karena itu, maka bagaimanapun juga Kiai Gumroh itu menjadi gelisah. Kedua anak muda itu seharusnya tidak terlibat dalam persoalan yang rumit itu, tetapi keduanya ternyata berkeras untuk tetap berada di rumahnya. Mudah-mudahan mereka mau mendengarkan pesanku agar mereka tidak mempertahankan nyawa mereka, berkata Kiai Gumroh di dalam hatinya. Kiai Gumroh masih berharap jika keduanya itu menyingkir dari pertempuran, maka Niskoro tentu akan lebih memperhatikan pusaka-pusaka itu daripada Manggada dan Laksono. Tetapi bagaimanapun juga, Kiai Gumroh tidak dapat membiarkan keduanya tanpa memperhatikannya. Namun Kiai Gumroh tidak mempunyai banyak kesempatan, karena Kiai Windukusumo itu mulai menekannya. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan keras. Sementara itu, ketiga orang kawannya pun telah bertempur pula. 2 orang di antara mereka harus bertempur melawan masing-masing 2 orang. Di dalam rumah, Manggada dan Laksono mendengar langkah seseorang memasuki rumah itu. Dengan cepat mereka pun telah bersiap. Mereka pun menyadari bahwa orang-orang yang ingin mengambil pusaka itu
adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Namun kedua orang anak muda itu sudah berjanji untuk membantu Kiai Gumroh untuk menjaga pusaka-pusaka itu. Apapun yang terjadi, maka mereka tidak akan ingkar. Karena itu, ketika orang itu mendekati bilik tempat pusaka-pusaka itu disimpan, maka Manggada dan Laksono segera menghadang mereka dengan pedang terhunus. Niskoro itu menggeram. Dengan lantang ia berkata, "Minggir anak-anak muda, aku akan mengambil pusaka-pusaka itu. Jika kau mencoba menghalangi, maka kalian akan mati malam ini juga. Aku tidak mempunyai waktu banyak, sehingga karena itu, maka jangan mencoba berbuat sesuatu yang dapat memperpendek umurmu." "Aku telah berjanji untuk mempertahankan pusaka-pusaka ini," jawab Manggada. "Jika demikian, jangan menyesal jika kalian akan mati," geram Niskoro. Manggada dan Laksono tidak menghiraukannya. Keduanya hampir berbareng meloncat menyerang. Ternyata Niskoro memang seorang yang berilmu tinggi. Dengan cepat ia menggeliat menghindari serangan kedua orang anak muda itu. Bahkan tanpa diketahui apa yang telah dilakukannya, maka Laksono telah terdorong beberapa langkah surut, sehingga punggungnya membentur dinding. Wajahnya terasa menjadi panas. Agaknya tangan Niskoro telah menampar mukanya. Tetapi Laksono sama sekali tidak menjadi gentar. Dengan cepat ia menguasai dirinya dan siap untuk melanjutkan pertempuran. Pedangnya pun berputar cepat saat ia meloncat maju. Sementara Manggada telah menyerang pula dari arah yang berbeda. Tetapi serangan-serangan itu sama sekali tidak menyentuh sasaran. Bahkan kedua orang anak muda itu telah mengalami serangan yang tidak mereka ketahui bagaimana hal itu dapat terjadi. Keduanya pun telah terdorong beberapa langkah surut. Sementara itu Niskoro pun menggeram pula. Katanya, "Anak-anak muda, sebaiknya kau dengarkan peringatanku. Kali ini untuk yang terakhir. Minggirlah, jangan ganggu aku. Jika kalian masih saja menghalangi aku, maka kalian benar-benar akan mati." Manggada dan Laksono memang menjadi ragu-ragu. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah dapat mengalahkan orang itu, apalagi jika ia sudah menarik senjatanya. Mereka pun teringat pesan Kiai Gumroh agar jika terpaksa, mereka supaya meninggalkan saja pusaka-pusaka itu. Mereka tidak usah mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan pusaka-pusaka itu. Namun ternyata bahwa hati kedua orang anak muda itu tidak terlalu lentur. Bahkan Manggada telah melangkah maju sambil berkata, "Kami tidak mempunyai pilihan lain. Kami harus mempertahankan pusaka-pusaka itu." Niskoro menggeram. Katanya, "Jika demikian, maka kalian agaknya memang ingin membunuh diri. Baiklah, aku akan membantu kalian agar kalian lebih cepat mati dan tidak mengganggu aku lagi." Dalam pada itu, di halaman, Kiai Gumroh tengah bertempur melawan Kiai Windukusumo. Bagaimanapun juga, ia gelisah karena Manggada dan Laksono. Juga karena pusaka-pusaka itu akan dapat diambil oleh Niskoro. Namun ia tidak dapat meninggalkan lawannya yang memang berilmu tinggi. Bahkan untuk beberapa saat, Kiai Windukusumo dapat mendesak Kiai Gumroh yang gelisah. Bagi Kiai Gumroh, seandainya Niskoro dapat mengambil pusaka-pusakanya, maka ia akan dapat berusaha menahan Kiai Windukusumo dalam pertempuran dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena Kiai Windukusumo
adalah pemimpin dari sekelompok orang yang datang itu. Maka seandainya ia dapat mengatasinya, maka Niskoro tentu tidak akan tergesa-gesa meninggalkan halaman rumah itu. Namun agaknya Manggada dan Laksono justru lebih menggelisahkannya lagi. Kedua anak muda yang keras hati itu tentu tidak akan begitu saja meninggalkan pusaka-pusaka itu, meskipun ia sudah berpesan kepada mereka. Bagi Kiai Gumroh yang sudah berjanji untuk menyimpan dan menjaga pusaka-pusaka itu, ternyata tidak dapat begitu saja membiarkan Manggada dan Laksono menjadi korban, kecuali mereka masih terlalu muda untuk mati. Maka mereka pun sebenarnya tidak mempunyai beban tanggung jawab apapun terhadap pusaka itu, kecuali karena mereka memang berniat membantunya. Tetapi untuk sementara, Kiai Gumroh harus menghadapi kenyataan. Ia harus bertempur melawan Kiai Windukusumo tanpa berbuat apapun yang lain. Ia sadar jika ia tidak mampu memusatkan nalar budinya untuk menghadapi Kiai Windukusumo, maka ia akan segera mengalami kesulitan, karena Kiai Windukusumo adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Sementara itu, ketiga orang kawan Kiai Gumroh pun harus bertempur dengan mengerahkan kemampuan mereka. Dua di antara kawan-kawan Kiai Gumroh itu harus menghadapi masing-masing dua orang. Namun agaknya mereka bukan orang-orang berilmu sangat tinggi setataran dengan Kiai Windukusumo sendiri, meskipun mereka agaknya memiliki kemampuan lebih baik dari Kundolo dan kawannya yang pernah datang pula ke rumah itu. Namun mereka tidak dapat dengan cepat menguasai kawan-kawan Kiai Gumroh. Meskipun sejak Kundolo gagal mengambil pusaka-pusaka itu, Kiai Windukusumo sudah memperhitungkan bahwa Kiai Gumroh yang ternyata bukan orang kebanyakan itu tentu tidak sendiri. Bahkan selain anak-anak muda itu, tentu ada orang-orang lain yang berilmu. Namun ia tidak mengira bahwa pada saat yang bersamaan ada 4 orang tua yang berilmu tinggi. 4 orang yang ilmunya tidak saling bertaut banyak, meskipun Kiai Gumroh harus mendapat perhatian terbesar karena Kiai Gumroh adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan pusaka-pusaka itu. Sambil bertempur melawan Kiai Gumroh, Kiai Windukusumo sempat memperhatikan pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Di bawah cahaya oncor di serambi rumah Kiai Gumroh yang lemah, ia melihat kawan-kawannya berusaha untuk dapat segera mengalahkan ketiga orang tua tamu Kiai Gumroh itu. Tetapi ketiga orang tua itu ternyata juga memiliki ilmu yang tinggi. Seorang di antaranya yang disebut juragan yang menerima dan membeli gula kelapa Kiai Gumroh dan para pembuat gula yang lain dan membawanya ke pasar itu, bertempur hanya melawan seorang saja. Tetapi orang itu adalah seorang yang masih terhitung muda, bertubuh tegap dan kekar. Putut Sempoto. Dengan keras orang itu menyerang juragan Kiai Gumroh, sehingga orang tua itu beberapa kali terdesak mundur. Apakah kau tidak mempertimbangkan untuk menyerah saja orang tua? Tulang-tulangmu sudah rapuh dan barangkali penglihatanmu sudah tidak jelas lagi, berkata orang bertubuh kekar itu. Tetapi orang tua itu tersenyum sambil mengelakkan serangan lawannya yang bertubuh tegap dan kekar itu. Ia menjawab, "Aku jauh lebih tua dari kau orang muda. Aku tentu mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak. Karena itu berhati-hatilah. Apalagi bukankah seharusnya
engkau menghormati setua aku ini? Setan kau kakek tua, agaknya kau ingin mempercepat kematianmu. Tetapi katakan, siapa namamu? Aku adalah juragan gula kelapa yang dihormati di seluruh lingkungan ini. Kalau kau tidak percaya, bertanyalah kepada Kiai Gumroh. Ia salah seorang pembuat gula yang selalu menyerahkan gulanya kepada aku. Aku tidak pernah mengutang dan kemudian baru membayar setelah gula itu laku. Aku selalu membayar langsung. Demikian mereka menyerahkan gula itu kepadaku. Cukup! Orang yang bertubuh tegap kekar itu berteriak. Aku tidak ingin mendengar bualanmu itu. Siapa namamu, hei? Itu saja yang ingin aku dengar. Juragan gula itu tertawa. Katanya sambil setiap kali meloncat mengambil jarak. Namaku Ki Patmo. Wah! Desah orang bertubuh kekar itu di luar sadarnya. Sejenak kemudian, maka serangannya pun datang beruntun. Juragan gula yang menyebut dirinya Ki Patmo itu masih saja berloncatan menghindari serangan-serangan itu. Katanya, "Kenapa kau heran mendengar namaku? Patmo adalah bunga, sama manisnya dengan gula. Kau setuju?" Setan tua, kau tidak pantas dengan nama itu. Pantasnya kau bernama Celurit. Geram lawannya. Ki Patmo itu tertawa berkepanjangan sambil berloncatan. Tetapi justru karena itu, maka ia pun telah terdesak beberapa langkah surut. Namun kemudian sambil berganti menyerang, dia bertanya, "Siapa namamu?" "Kau tentu juga tidak percaya." Jawab lawannya, "Aku percaya, katakanlah." Sahut Ki Patmo, "Namaku Putut Sempoto." Jawab orang itu, "Nah, kau tentu akan menyangkal dan akan menyebut nama lain yang paling buruk." "Tidak, aku percaya bahwa kau bernama Sempoto. Meskipun itu bukan nama yang kau terima dari kedua orang tuamu. Namun bagaimanapun juga, sekarang kau disebut Putut Sempoto." Jawab Ki Patmo, "Atau kau memang pernah mendengar nama itu?" Bertanya Putut Sempoto. "Iya, aku memang pernah mendengar nama itu. Aku juga pernah mendengar nama Putut Bahu Dendo dan Bahu Tomo. Mereka memiliki ciri perguruan Panjer Bumi. Nah, jangan menyangkal bahwa aku melihat ciri perguruan itu pada unsur-unsur gerakmu." "Aku tidak menyangkal bahwa aku murid perguruan Panjer Bumi. Jika kau tahu aku dari perguruan Panjer Bumi, katakan, kau bersumber dari perguruan mana?" Bertanya Putut Sempoto. "Ternyata pengetahuanmu sangat picik. Putut Sempoto adalah nama yang agung. Aku tidak ingin meniru kau yang merendahkan pribadiku dibandingkan dengan namaku. Tetapi sebenarnya lah bahwa nama itu terlalu besar buat orang sepicik kau. Kita sudah bergulat dalam pertarungan ilmu sekian jauh, tetapi kau sama sekali tidak mampu menyebut sumber ilmuku. Kau tentu lahir dari perguruan kecil di tempat yang terpencil. Kau dapat melihat kebesaran perguruanku, tetapi aku tidak." Geram orang yang mengaku bernama Putut Sempoto itu. Ki Patmo tertawa. Katanya, "Apapun yang kau katakan, tetapi kita akan menyelesaikan pertempuran ini sampai tuntas. Betapa besarnya perguruanmu, tetapi kau nanti harus mengakui bahwa kuasa yang maha agung akan menentukan segala-galanya. Bukan kuasa dari telenging bumi atau iblis yang manapun juga. Semakin kau mengingkari, maka kau akan menjadi semakin dihimpit oleh kuasanya. Kau ingin melarikan diri dari kenyataan seperti Kiai Gumroh?" Geram Putut Sempoto.
Sama sekali tidak, tetapi hatiku sejalan dengan orang itu, jawab Ki Padmo. Lawannya tidak menjawab lagi, tetapi dikerahkannya kemampuan untuk menghancurkan orang yang menyebut dirinya Ki Padmo, juragan gula kelapa itu. Namun ternyata bahwa Ki Padmo benar-benar orang yang berilmu tinggi. Meskipun Sembodo tidak segera melihat sumber ilmu juragan gula itu, tetapi ia merasakan kekuatan yang sangat besar pada ilmu yang melandasi kemampuannya itu. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit sebagaimana Kiai Gumroh melawan Kiai Windukusumo yang juga berilmu sangat tinggi. Sementara itu, kedua kawan Kiai Gumroh yang lain masing-masing harus bertempur melawan dua orang. Namun lawan-lawan mereka ilmunya tidak setinggi Kiai Windukusumo atau Putut Sempodo. Meskipun demikian, melawan dua orang, kawan-kawan Kiai Gumroh itu pun harus mengerahkan kemampuan mereka. Bahkan baik Kiai Gumroh maupun ketiga orang kawannya masih harus selalu mengingat kedua orang anak muda yang berada di dalam rumah itu. Mereka sadar bahwa orang yang bernama Niskoro itu tentu saja seorang yang dianggap akan mampu menyelesaikan kedua orang anak muda itu jika mereka bertahan untuk melindungi pusaka-pusaka itu. Kawan-kawan Kiai Gumroh itu sebenarnya sudah mendengar bagaimana kekerasan hati kedua anak muda yang terdampar di rumahnya. Meskipun keduanya tidak mempunyai sangkut paut dengan Kiai Gumroh, apalagi pusaka-pusaka itu. Namun keduanya telah menyatakan kesediaan mereka untuk membantunya. Karena itu, baik Kiai Gumroh maupun ketiga orang kawannya tentu tidak akan sampai hati membiarkan kedua orang anak muda itu mengalami kesulitan. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menolong mereka karena mereka sedang terlibat dalam pertempuran yang sengit. Namun setelah menjajaki ilmunya beberapa saat, salah seorang kawan Kiai Gumroh yang bertempur melawan dua orang lawan itu berkata lantang, "Hei, aku akan meninggalkan orang-orang itu. Biarlah keduanya menempatkan diri untuk melawan salah seorang dari kalian. Aku akan melihat apa yang terjadi di dalam." "Lakukanlah," sahut Kiai Gumroh sambil bertempur melawan Kiai Windukusumo. Meskipun Kiai Windukusumo berilmu sangat tinggi, jika kedua orang itu bergabung bersamanya, maka Kiai Gumroh masih berharap untuk dapat bertahan beberapa lama. Meskipun ia harus berlari-lari, berputaran di halaman. Sementara itu, ia berharap bahwa kawannya itu akan dapat segera menyelesaikan orang yang disebut Niskoro itu. Namun dalam pada itu, kawan Kiai Gumroh yang akan meninggalkan kedua lawannya itu justru tertegun. Karena kedua lawannya masih saja menyerangnya dan seakan-akan tidak ingin melepaskannya, maka kawan Kiai Gumroh itu masih harus berloncatan menghindar. Bahkan kedua orang lawannya itu dengan sengaja menahan agar orang itu tidak dapat meninggalkan mereka. Sementara keempat orang tua-tua itu masih bertempur dengan sengitnya, maka di dalam rumah itu Manggada dan Laksono benar-benar tidak mampu berbuat banyak menghadapi Niskoro. Meskipun Niskoro itu masih belum mempergunakan senjatanya, namun Manggada dan Laksono berkali-kali terdorong dan terbanting jatuh. Bahkan kemudian keduanya menjadi semakin tidak berdaya. Ketika kepala Laksono membentur tiang, maka seisi rumah itu rasa-rasanya menjadi berputaran.
Hanya karena ketahanannya saja, ia masih tetap sadar. Meskipun demikian, ketika ia berusaha untuk bangkit, ia justru terhuyung-huyung kehilangan keseimbangannya. Meskipun Laksono mencoba berpegangan tiang, tetapi ia pun jatuh terduduk. Pedangnya telah terlepas dari tangannya, sementara nafasnya menjadi sesak. Sementara itu Manggada pun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan kerasnya Manggada terlempar ketika kaki Niskoro mengenai pundaknya. Demikian kerasnya sehingga Manggada membentur dinding dan bahkan dinding itu telah terkoyak. Manggada yang terlempar itu terjatuh keluar rumah, tetapi tidak di halaman depan. Manggada berguling beberapa kali di halaman samping. Kepalanya yang membentur dinding sehingga koyak itu menjadi pening. Matanya berkunang-kunang dan kemudian menjadi gelap. Hampir bersamaan kedua orang anak muda itu menjadi pingsan. Sementara itu, pertempuran di halaman masih berlangsung dengan sengitnya. Kiai Gumroh dengan ketiga orang kawannya yang gelisah itu telah meningkatkan kemampuan mereka. Namun lawan-lawan mereka pun berbuat serupa pula. Sehingga karena itu, maka pertempuran itu benar-benar menjadi pertempuran yang seru di antara orang-orang berilmu tinggi. Kiai Windu Kusumo yang berhadapan dengan Kiai Gumroh ternyata juga menjadi gelisah. Ia berharap agar Niskoro dapat menguasai pusaka-pusaka itu dengan cepat. Namun ternyata Niskoro masih juga belum keluar dari rumah itu dengan membawa pusaka-pusaka yang diinginkannya. Justru karena itu, maka dua orang berilmu tinggi itu bertempur dalam kegelisahan mereka masing-masing. Kiai Gumroh gelisah karena Manggada dan Laksono yang keras hati. Keduanya tentu tidak akan begitu saja meninggalkan pusaka-pusaka itu, meskipun lawannya dapat mengancam jiwanya. Sementara itu, kawan-kawannya dan bahkan dirinya sendiri tentu tidak akan dapat dengan mudah untuk meninggalkan lawan-lawannya. Sedangkan Kiai Windu Kusumo menjadi gelisah karena Niskoro tidak segera keluar dari rumah dengan membawa pusaka-pusaka yang mereka kehendaki. Menurut perhitungan Kiai Windu Kusumo, Niskoro akan dapat dengan mudah menyelesaikan kedua orang anak muda yang ada di dalam, yang kemampuannya masih sangat dasar, sebagaimana dilaporkan oleh dua orang yang telah datang lebih dahulu ke rumah itu. Kiai Windu Kusumo untuk sementara masih menahan diri. Ia mencoba untuk mengerahkan kemampuannya serta memusatkan nalar budinya menghadapi Kiai Gumroh. Tetapi kegelisahannya itu seakan-akan tidak tertahankan lagi. Karena itu, maka ia pun berteriak, "Hei, lihat! Apakah Niskoro justru tidur di dalam? Atau ia telah berkhianat dan membawa pusaka-pusaka itu pergi melalui pintu butulan?" Untuk sesaat masih belum ada yang meninggalkan arena pertempuran itu. Dua orang kawan Kiai Gumroh yang masing-masing harus menghadapi dua orang sekaligus telah mengerahkan ilmunya. Mereka mencoba untuk menahan salah seorang dari lawannya yang akan meninggalkan arena. Tetapi karena lawannya juga menghentakkan kemampuan mereka, maka kedua orang kawan Kiai Gumroh itu justru terdesak surut. Justru pada saat itu, seorang dari mereka telah meloncat meninggalkan salah seorang kawan Kiai Gumroh itu dan berlari ke pintu rumah Kiai Gumroh. Sementara itu, seorang kawannya harus bertempur seorang melawan seorang.
dengan kawan Kiai Gumroh itu. Orang itu memang segera terdesak, tetapi ia masih mempunyai beberapa cara untuk mempertahankan hidupnya. Halaman rumah Kiai Gumroh ternyata cukup luas untuk menghindar di saat-saat yang sulit. Bahkan beberapa batang pohon buah-buahan dapat dipergunakan untuk sekedar menyelamatkan diri pada saat-saat yang paling gawat. Demikianlah seorang pengikut Kiai Windu Kusumo yang memasuki rumah Kiai Gumroh itu pun langsung menuju ke ruang dalam. Dilihatnya seorang anak muda yang pingsan terbaring di lantai. Kemudian dilihatnya pula dinding bambu yang koyak. Demikian ia melihat keluar lewat lubang dinding itu. Dilihatnya seorang anak muda yang lain telah terbaring pula. Namun orang itu terkejut bukan buatan ketika ia melihat Niskoro juga terbaring di luar rumah, tidak terlalu jauh dari anak muda yang juga terbaring di luar itu. Dengan cepat ia merunduk lewat lubang dinding itu keluar. Ketika ia berjongkok di sebelah Niskoro, maka dilihatnya tubuh itu terkoyak mengerikan. Luka-luka yang parah terdapat hampir di seluruh tubuhnya. Siapa yang telah memperlakukan Niskoro seperti ini? Pertanyaan itu pun telah bergejolak di dalam hatinya. Tetapi orang itu pun harus menjadi sangat berhati-hati. Niskoro memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari kemampuannya. Tetapi ia gagal mempertahankan hidupnya. Justru dengan luka yang sangat parah. Tetapi kawan Niskoro itu tidak yakin bahwa luka-luka itu adalah luka-luka senjata. Luka-luka itu menurut pengamatannya seakan-akan luka oleh kuku-kuku dan taring binatang buas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.